Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur di malam hari ini bisa bertemu kembali. Ini sudah 2 kali kita ketemu dalam pekan ini ya. Dan ini kajian spesial ya, kajian rutin kita di hari Rabu. Dan malam hari ini saya nggak tahu kenapa saya yang ditunjuk. Ustadz-ustadz kita banyak alhamdulillah ya sebenarnya, cuma mungkin ustadz-ustadz kita pada sibuk, ada kegiatan atau ada agenda mereka yang lain ya. Dan kebetulan malam ini juga saya tidak ada kegiatan, maka saya isi ya. Taib. Dan insya Allah pembahasan kita malam hari ini masalah yang penting juga saya lihat, selesaikan urusanmu di dunia. Itu masalah yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Kira-kira sudah bisa dipahami dan bisa digambarkan materi apa yang akan kita bahas ya. Selesaikan urusanmu di dunia, itu gitu ya. Sudah benar sesuai dengan pamflet ini? Ya? Atau beda? Begitu ya judulnya? Selesaikan urusanmu di dunia. Awalnya saya juga tanya kepada panitia, ini maksudnya apa? Saya yang disindir atau siapa gitu. Ya, ternyata memang ini penting dibahas, ini masalah kita bersama ternyata ya. Ini kalau nanti ada yang merasa tersindir, jangan terlalu baper ya. Karena saya juga mungkin masuk di sini, jadi kita sama-sama disindir dan semoga ini bisa memperbaiki kita dari apa-apa yang harus kita perbaiki di dunia ini. Sebelum kematian menjemput dan suatu saat nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara pertama yang harus kita pahami, dunia itu sementara. Ini harus kita pahami, dunia sementara. Kehidupan pasti berakhir, dunia berlalu dan akhirat pasti akan menjelang. Semua orang akan berjalan ya, sebagaimana jalan yang akan kita jalani. Dari kita tidak ada menjadi ada, setelah itu suatu saat nanti kita tidak ada, dan kemudian kita akan menjadi ada lagi. Itulah kehidupan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah? Padahal kalian dulu mati, tidak ada. Lalu Allah menghidupkan kalian seperti sekarang ini. Dan suatu saat nanti Allah akan mematikan kalian. Lalu kemudian kalian ya akan dihidupkan lagi dan akan kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat barakallahu fikum, semoga Allah menjaga antum semua, memberikan kesehatan dan tentunya memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kehidupan dunia ini sementara, sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau serta perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, sekedar sesuatu yang kalian berbangga-bangga dengannya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad ila akhiril ayat. Dan kalian saling memperbanyak harta dan anak-anak. Nah, kemudian sampai akhir ayat disebutkan di situ tentang bahwa Allah mengibaratkan bumi ini, dunia ini seperti hujan yang turun menyirami tanaman para petani, yang membuat petani itu menjadi kagum dengan tanamannya dan terlalu pede dia bahwa dia besok akan panen. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lain kepada mereka. Hilang apa yang mereka angan-angankan, hilang apa yang mereka harapkan. Panennya enggak jadi, hancur tanamannya, menjadi kuning, hancur dan hilang. Demikianlah kehidupan dunia. Kemudian di akhir ayat disebutkan, karena ini ayatnya panjang, nanti habis waktu kita untuk ayat ini. Kita ambil poinnya saja, di akhir ayat disebutkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur.
Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Kesenangan yang menipu. Nah, itu yang pertama. Kemudian disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2742. Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Inna dunya hulwatun hadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Dan Allah mengangkat kalian sebagai khalifah di muka bumi. "Fayangduru kaifa ta'malun." Maka Allah akan melihat apa amalan yang kalian lakukan di muka bumi. "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Maka bertakwalah kalian terhadap dunia, bertakwalah terhadap wanita. Nah, itu poin pertama yang harus kita pahami. Bahwa dunia ini permainan, dunia ini sendagurau, dan dunia ini akan berakhir. Dan ada kehidupan setelah dunia. Ini yang penting. Ini poin penting yang harus kita berikan garis bawah ya. Bahwa kehidupan ini berakhir dan ada kehidupan setelahnya lagi. Nah, di kehidupan setelahnya lagi itu, kita akan dihisab. Tahu artinya hisab apa? Saya yang tahu? Hisab itu apa? Hah? Melihat bulan? Ayo, hisab itu apa maksudnya? Angkat tangan. Yang tahu? Tidak ada yang tahu? Jawab dalam hati ya, Masya Allah. Iya, apa artinya hisab? Sering dengar ya, hari hisab. Apa hisab artinya? Bisa nggak menggambarkan hisab itu apa? Hah? Angkat tangan. Yang bisa jawab, tafadhol. Perhitungan. Maksudnya apa itu? Ini ceritanya saya nggak tahu ya, saya tanya. Maksudnya apa itu perhitungan? 1, 2, 3, 4 gitu. Ayo, siapa yang bisa berikan gambaran? Ayo latihan ngomong. Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya, tafadhol. Masya Allah. Iya. Iya. Akan dihitung atau dihisap. Iya. Yaitu akan dihisap maksudnya diapain? Diapain dihisap? Dihitung, dipertanggungjawabkan. Dihitung, dipertanggungjawabkan. Asanta. Jadi hisab itu adalah peristiwa di mana Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia. Dinampakkan oleh Allah, nih amalan kamu, ini. Ya. Kemudian menetapkan amalan itu. Apakah dia dapat pahala, ataukah dia dapat dosa, atau dia dibiarkan itu saja, dimaafkan. Itu namanya apa? Hisab. Ya, itu namanya hisab. Jadi Allah mengingatkan, memberitahukan kepada manusia tentang amalan dia. Nih amalan kamu dulu. Walaupun kita sudah lupa. Ini amalan kamu dulu. Biasanya kalau kita sering lupa ya. Masalah-masalah dunia yang kita telah lakukan di dunia ini akan diingatkan kembali oleh Allah. Akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Nah, kemudian hisab itu ya dalam istilah akidah kita itu memiliki dua pengertian. Hisab memiliki dua pengertian. Pertama namanya al-arad. Al-arad itu artinya Allah menampakkan dosa-dosa yang kita lakukan ya, dan kemudian kita mengakui dosa-dosa itu, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh makhluk dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dinampakkan lembaran-lembaran amalan yang dia lakukan. Arad artinya dinampakkan nih gitu. Disodorkan, nih amalan kamu dulu. Kamu akui enggak ini? Biasanya kita bilang apa? Iya, kita akui karena Allah enggak akan mendolimi siapapun. Ya. Allah enggak akan mendolimi siapapun, dinampakkan kepada kita. Itu namanya al-arad. Ya, ya. Nah kemudian yang kedua namanya al-munaqasyah. Al-munaqasyah. Jadi kalau menampakkan tadi, ini dinampakkan, kita akui. Nah, bisa jadi ketika kita akui Allah maafkan, saya sudah maafkan. Itu yang luar biasa. Karena manusia itu enggak ada yang sempurna, tidak ada salah. Pasti ada salah. Ini yang kita tunggu sebenarnya. Dinampakkan kesalahan kita bilang, ya Allah benar itu salah saya. Setelah itu Allah bilang, saya maafkan.
Masya Allah ya. Nah, yang kedua namanya al-munaqasyah. Ini yang bahaya nih. Munaqasyah itu artinya dia diperiksa secara detail. Ya, dinamakan dia dengan hisab. Diperiksa secara detail. Nah, kemudian setelah diperiksa secara detail, kemudian Allah mendebat orang itu. Begini kamu lakukan, gini, gini, gini. Dan orang itu pasti akan kalah. Orang itu pasti akan kalah. Ya, taib. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, barakallahu fikum. Suatu hari disebutkan oleh Nabi SAW, man husiba udziba. Siapa yang dihisab, maka dia pasti akan disiksa. Siapa yang dihisab, maka dia akan disiksa. Aisyah nanya kepada Nabi SAW, fakultu, awalaysa yaqulullah ta'ala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah Allah itu berfirman bahwa Allah akan menghisap mereka dengan hisap yang ringan? Ya. Faqala, kemudian kata Aisyah, kemudian Nabi bersabda, innama dzalika al-ardu walakin man nukisha al-hisab yahlik. Kata Rasulullah, itu namanya al-ardu. Menampakkan saja dihisap ringan. Cuma dinampakkan, dia bilang, iya saya akui, setelah itu dimaafkan, selesai. Tapi ada kata Nabi yang namanya al-munaqasyah. Walakin man nukisha al-hisab yahlik. Akan tetapi barang siapa yang dimunaqasyah, didebat oleh Allah dengan hisabnya tadi, maka orang itu pasti akan binasa. Jadi kehidupan akhirat nanti, Masya Allah, sesuatu yang sangat mengerikan. Dan hisab itu pasti akan ada. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab mereka. Jadi hisab itu ada. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, apa hubungannya dengan judul kita? Apa judul kita? Apa judul kita? Selesaikan urusanmu di dunia. Ada urusan yang Allah Subhanahu wa taala ketika menampakkan amalan yang kita lakukan dari dosa-dosa, kemudian Allah mengatakan saya maafkan. Tapi ada urusan yang Allah tidak menyelesaikannya sendiri, tapi dia memanggil orang ketiga. Memanggil orang ketiga. Di mana orang ketiga ini adalah orang yang kita rugikan di dunia. Itu yang dimaksud, yang akan kita bahas. Dan masalah kita dengan dia belum kelar, belum selesai. Maka sebelum kita meninggal, selesaikan itu. Nah, masalah-masalah itu kita kumpulkan di sini. Ada beberapa masalah. Yang jelas, pertama, bahwasanya Nabi SAW mengabarkan ya kepada kita sekalian. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Jadi ternyata kehidupan dunia ini yang kita lihat ada orang bangkrut, di akhirat nanti ternyata ada orang bangkrut juga. Ketika Nabi bertanya, mal muflis? Siapa orang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Qalu, maka para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, nggak punya harta, dan dia tidak punya perhiasan. Itu rugi katanya, itu bangkrut kata para sahabat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang akan datang pada hari kiamat. Bisolatin. Dia datang dengan membawa solat yang dia lakukan seperti yang antum lakukan hari ini. Solat maghrib, solat sunnah. Sebelum solat maghrib, solat sunnah. Masya Allah. Wasiyamin. Dia juga akan membawa puasanya. Wazakatin. Dia membawa zakatnya. Masya Allah, luar biasa nih. Ada pahala solatnya, ada pahala zakatnya, ada pahala puasanya. Beruntung nggak orang ini? Beruntung tidak?
Beruntung dia. Gak semua orang bisa membawa pahala sholat. Karena gak semua sholat kita mendapatkan pahala. Puasa kita juga gak semua dapat pahala. Gak semua puasa kita diterima. Zakat kita juga gak semuanya diterima. Ini Masya Allah dia bawa semua itu pahala. Luar biasa. Harusnya dia masuk surga ini orang. Tapi perhatikan kisah ini. Wa ya'ti qad syatama hadha. Tetapi Masya Allah, ya, orang itu telah mencela orang lain, si fulan, mencela si fulan. Masya Allah. Ya, dia pernah mencela saudaranya, si fulan. Syatma. Ya. Kemudian wa qadhafa hadha. Dia menuduh tanpa bukti kepada si fulan, memfitnah. Yang ketiga, wa akala mala hadha. Dia makan hartanya si fulan. Dia makan hartanya orang. Ya. Wa safaka damma hadha. Kemudian dia menumpahkan darahnya orang tanpa hak. Mungkin dia membunuh, mungkin dia ini dan itu. Ya, wa dharaba hadha. Dia pernah memukul si fulan. Sudah. Jadi ada pahala yang dia bawa, ada juga dosa. Dosanya berkaitan dengan orang lain. Ini namanya muta'addi, dia ada kaitan dengan orang lain. Makanya Allah panggil orang lain. Kamu pernah dipukul ini, pernah dia ditanya. Masya Allah. Makanya hati-hati ikhwan, barakallahu fiqh. Ya, hati-hati. Antum kalau ada masalah dengan orang, selesaikan cepat. Kalau pernah memukul misalnya, ya minta kisah saja, kamu pukul saya juga. Kamu saya pukul ini, kamu pukul juga saya. Ya, kamu pernah saya beginikan, kamu juga begini. Ya, kalau dia menghalalkan, alhamdulillah. Nah, itu yang dia lakukan. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Masya Allah. Maka kebaikan-kebaikan yang dibawa orang tadi, sholatnya, zakatnya, puasanya dia bawa, diberikan kepada orang yang dia dolimi tadi. Diberikan. Makanya jangan terlalu pede bisa masuk surga. Kita misalnya punya banyak pahala, punya banyak kebaikan. Tapi boleh jadi kebaikan itu kita bagikan ke orang lain gara-gara lisan kita yang gak terjaga. Mencela orang, mengejek orang, menghina orang, mendolimi orang. Ya, tangan kita yang tidak terjaga, memukul orang, mendampar orang dan lain sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Bisa saja pahala yang banyak yang harusnya memasukkan kita masuk ke dalam surga, ya, dengan izin Allah, dengan pahala yang kita miliki tadi, malah kemudian menjadi bumerang bagi kita. Pahala tadi yang sudah capek-capek kita kerjakan, sholat malam kita, ngaji kita, Masya Allah, itu diambil orang sedikit demi sedikit. Ya, taib. Fayu'ta hadza min hasanati, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia dolimi. Wa hadza min hasanati, diambil lagi ini, diberikan kepada orang ini lagi. Diambil lagi ini, diberikan kepada yang lainnya lagi. Nah, apalagi yang lincah mengetik di media sosial. Ya, mencela orang, menghina orang. Hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Ya. Kemudian disebutkan fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau kebaikannya udah habis, sudah nggak ada harapan lagi masuk surga dia. Habis kebaikannya. Qabla ayyuqdha ma alaihi, sebelum dia menyelesaikan semua urusannya. Makanya di dunia diselesaikan memang. Di akhirat kalau belum selesai urusan akan diselesaikan. Habis kita. Kalau misalnya kebaikannya kata Nabi sudah habis, sebelum dia menuntaskan semua urusannya dengan orang lain, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah kesalahan dari orang-orang yang dia dolimi tadi, dia diambil kesalahan-kesalahan dari mereka, faturihat alaih, dilemparkan kepada orang yang mencela tadi, yang mendolimi tadi, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 6522. Ini menunjukkan bahayanya kita punya masalah dengan orang lain. Kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Ya, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Nabi sebutkan bahwa kezaliman itu ada 3. Az-zulmu thalathah. Kezaliman ada 3. Yang pertama, fadzulmun la yaghfiruhullah. 1. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa dzulmun yaghfiruhullah. Kezaliman yang diampuni Allah. Yang kedua.
Yang ketiga, wa dzulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ada berapa kezaliman? 3. 1, kezaliman yang Allah tidak ampuni. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga, kezaliman yang Allah tidak akan biarkan. Akan dicek, dikejar terus kezaliman itu. Hati-hati teman-teman sekalian. Jangan sok kita merasa di atas kemudian kita menzalimi yang di bawah. Jangan kita merasa lebih kemudian menzalimi yang kurang. Jangan kita merasa ini dan itu kemudian kita menzalimi yang ini dan begitu. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, kemudian Nabi jelaskan, fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhullah fasyirku. Maka kezaliman yang Allah tidak akan ampuni adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Wa qala inna syirka la dzulmun adzim. Allah berfirman sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar atau dosa yang sangat besar. Wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhullah fa dzulmul ibad li anfusihim. Adapun kezaliman yang Allah ampuni adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba mendolimi dirinya sendiri. Apa contoh mendolimi diri sendiri? Meninggalkan kewajiban atau meninggalkan sunnah-sunnah atau meninggalkan kebaikan-kebaikan atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendolimi diri mereka sendiri fima bainahum wa baina rabbihim, antara dia dengan Allah. Itu akan diampuni insyaallah. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi belum tentu ya, tapi Allah bisa ampuni itu. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhullah. Adapun kezaliman yang Allah tidak akan biarkan, fadzulmul ibad ba'dihim ba'dha. Adalah kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Makanya kalau ada masalah lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah. Kalau tidak, kita menzalimi orang lain, hati-hati sekali lagi. Kemudian disebutkan hatta yudabbira li ba'dihim min ba'din. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengurus untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maksudnya Allah akan selesaikan kezaliman itu. Allah akan selesaikan kezaliman itu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' pada nomor hadis 3961. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kezaliman itu bahaya. Sampai Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan juga haram kezaliman itu di antara kalian. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi. Makanya kalau ingin mengkritik orang, kita harus pastikan bahwa orang ini memang pantas untuk dikritik. Ya, kalau ingin mencela orang harus pastikan bahwa ini memang pantas untuk dicela. Adapun kalau kita cuma dengar-dengar kemudian kita mencelanya, hati-hati, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Sampai ketika ada orang yang mendolimi hewan, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Udzibatim ra'atun fi hirratin." Allah Subhanahu wa taala atau diadab seorang wanita itu disebabkan oleh seekor kucing. Kucing. Diadab dia cuma seekor kucing, Masya Allah. Apa yang dilakukan wanita itu? Rabatatha hatta matat. Diikat kucing itu sampai dia mati. Fadakhalat fihan nar, maka masuklah wanita itu ke dalam neraka. Cuma gara-gara kucing. Kezaliman kepada hewan. Maka kezaliman kepada manusia lebih dari itu. Maka kalau kita misalnya dulu belum kenal dakwah, sering mendolimi orang lain, maka segeralah bertobat, mintalah kehalalan dari orang tersebut supaya dia memaafkan kita. Selesaikan memang urusan kita di dunia. Ya, selesaikan memang urusan kita di dunia. Jadi wanita ini dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Lahiya at'amatha. Wanita itu tidak memberikan makan kepada kucing tadi, wala saqatha, tidak memberikan minum kepada kucing tadi. Walahia tarokatha ta'kulu min hasyashil ardi, dan dia tidak membiarkan kucing tadi makan dari serangga-serangga hewan yang ada di tanah. Disiksa kucing itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka karena dia berbuat zalim kepada kucing. Kepada kucing.
Ya, sampai Masya Allah Abu Hurairah menyebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW disebutkan la tu'adzunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan atau akan dikembalikan hak-hak kepada yang berhak untuk mendapatkannya pada hari kiamat. Jadi orang yang sekarang misalnya kita zalimi, di akhirat nanti dia bisa menuntut. Dia bisa menuntut kita. Nanti akan kita sebutkan satu-satu apa kedoliman-kedoliman itu. Ya, dia akan menuntut kita pada hari kiamat. Sampai disebutkan, sungguh hak-hak itu akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat kepada ahlinya, kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Masya Allah. Sampai kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk. Ya. Taib. Dikisos kambing yang tidak bertanduk tadi kepada kambing yang bertanduk. Biasanya kalau kambing yang bertanduk lebih nakal. Kita juga kalau sudah bertanduk nakal ya. Nah, jadi kambing yang bertanduk tadi nakal, mengganggu kambing yang tidak bertanduk, maka kambing yang bertanduk tadi akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Sekarang pertanyaannya, bukankah hewan itu nggak ada balasan dari amalan mereka ya? Mungkin pertanyaan begitu ya. Nah, Imam Nawawi jelaskan apa maksudnya. Kata Imam Nawawi, ammal qisas minal qarna lil jalha, adapun kisos dari hewan yang bertanduk kepada yang tidak bertanduk, falaysa huwa min qisasit taklif. Dia bukan kisos yang bentuknya adalah pembebanan, memberikan beban syariat, bukan. Ya, id la taklif alaiha, karena mereka enggak punya beban syariat hewan. Bal huwa qisasu muqabalatin, akan tetapi dia adalah kisos pembalasan. Jadi ada namanya pembalasan. Orang yang sekarang kita dolimi, suatu saat dia akan membalas kedoliman yang kita lakukan. Ya, yang pertama, yang kita harus hati-hati. Pertama, menggibah. Selesaikan memang. Yang biasa menggibah temannya, ayo selesaikan memang. Afwan kemarin saya gibah ki. Bilang dia temannya, iya saya juga gibah kok. Sama berarti. Hati-hati ini. Ya, gibah itu paling enak. Ya, apalagi kalau pagi-pagi sambil makan pisang goreng ada teman kita, wah Masya Allah. Habis satu kampung digibah. Ya, Masya Allah. Perempuan-perempuan ya sambil cari kutu, habis. Bukan cuma kutunya habis ya. Orang satu kampung digibahi satu-satu, habis semua. Hati-hati nih gibah ini, Masya Allah. Ya, dan jelas larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan salah seorang di antara kalian menggibah sebagian yang lain, hati-hati. Apalagi kalau yang digibah adalah ulama, wah Masya Allah, lebih hati-hati lagi. Ya, makanya ulama kalau digibah tenang-tenang aja, malah dia senang. Ayo gibah terus gitu. Pahala kita akan diambil. Dia ulama, sudah banyak pahalanya kan? Diambil pahala kita, lebih banyak lagi dia dapat. Hati-hati. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang jika salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya? Masya Allah. Daging saudaranya dia makan. Ya, maitan dalam keadaan saudaranya mati. Jadi orang menggibah saudaranya seperti orang ibaratkan di sini, ada saudaranya mati, dagingnya dimakan. Pakai kecap. Ya. Gimana? Menjijikan enggak? Menjijikan tidak? Iya, gibah itu menjijikan. Sampai kata Rasulullah ketika Aisyah menggibah istri Rasulullah yang lain, kata Rasulullah, seandainya itu ucapanmu bercampur dengan air laut, maka air laut itu akan menjadi rusak. Coba. Itu menjijikannya gibah itu. Diibaratkan oleh Allah seperti apa tadi? Orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka sebutkan di sini fakarihtumu, maka kamu pasti akan membencinya, tidak senang. Makanya saya gambarkan tadi pakai kecap supaya gambarannya itu jijik sekali nih. Ya, daging manusia loh ini dia makan. Masya Allah. Jadi itulah gibah. Oleh karena itu para ulama kita memahami kezaliman gibah ini akan berlanjut sampai di akhirat. Antum kira selesai? Enggak. Di akhirat masih lanjut. Hati-hati menggibah. Ya, hati-hati. Kalau saya sih mintanya antum gibah saya gitu. Supaya pahala saya banyak kan gitu ya. Jadi kalau kita digibah sebenarnya dari satu sisi bagus. Kenapa? Kita dapat pahala dari orang itu. Itu akan berlanjut sampai di akhirat. Di mana orang yang digibahi
akan diberi pahala dari orang yang menggibahi dia. Ya, kalau kita digibahi orang ya sudah. Jadi maksudnya gini, ada sesuatu yang kadang kita memang harus balas, ada sesuatu yang nggak perlu dibalas. Seperti gibah nggak usah dibalas, nanti aja di akhirat, supaya pahala dia masuk ke kita semua. Makanya teman-teman ya, hati-hati menggibah-gibah ya. Baik. Jadi orang itu akan dapat pahala dari orang yang menggibahi. Sehingga gibah itu akan mengurangi pahala seseorang. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Sebaliknya orang yang digibah akan semakin bertambah pahalanya. Sekarang pilih digibah atau menggibah? Betul. Wah, biasa kalau digibah marah-marah ya. Harusnya kita senang digibah. Kenapa senang? Pahala kita bertambah. Kalau kita mau yakin ini, suatu saat nanti kita bisa menuntut kepada orang yang menggibahi kita. Ya. Suatu hari ada orang datang kepada Al Hasan Al Basri. Karena di sini saya biasa ngisi Aina nahnu min akhlaqis salaf dan banyak kisah-kisah. Jadi saya akan isi juga dengan kisah-kisah nih masalah kita ini. Jadi suatu hari datanglah orang bertemu dengan Al Hasan Al Basri. Lalu orang ini memberikan informasi kepada Al Hasan Al Basri. Ya biasa bawa info, nggak tahu mau manas-manasi atau gimana ya. Orang ini datang kepada Al Hasan Al Basri. Dia bilang, wahai Imam, si A telah menggibahi Anda, telah membicarakan kejelekan Anda. Maka Al Hasan Al Basri kemudian mengirim satu kotak korma. Ini kotak ada kormanya diisi. Korma ini masih basah, masya Allah, berarti kormanya enak ini. Dikirimkan satu kotak korma kepada orang yang menggibahi dia. Itu yang dilakukan ulama kita. Dikirimi karena dia paham ini, dia kasih pahala saya ini. Jadi dikirimi satu kotak korma tadi, kemudian beliau mengatakan, ya, balagoni annaka ya ahdaita ilayya hasanatika. Telah datang kepadaku, kata Al Hasan Al Basri, bahwa kamu telah memberikan hadiah kebaikan kepada saya. Ini orang heran, kenapa begini nih? Jadi maksudnya gini, dikasih hadiah, ada tulisannya di situ. Tulisannya tadi, telah datang kepada saya berita informasi bahwa Anda telah memberikan kebaikan untuk saya. Fa'aradtu an ukafi'aka 'alaiha, dan aku ingin membalas kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, fa'adzirni, akan tetapi aku minta maaf. Mohon maaf sekali lagi kepada kamu. Fa inilah akadiru an ukafi'aka biha alat tamam. Karena aku tidak bisa membalas kebaikan kamu persis seperti yang kau berikan kepada aku. Saya cuma bisa kasih korma ini satu kotak. Kebaikan kamu terlalu banyak untuk saya. Jadi orang menggibah tapi dipandang sebagai orang yang memberikan kebaikan. Jadi kadang ada orang berbuat jahat kepada kita, itu anugerah untuk kita. Anu gratis. Anugerah ya, gratis ya. Itu sebuah kebaikan, sebuah nikmat. Makanya kadang ada orang berbuat jahat, kadang nggak perlu dibalas kok. Kita tenang-tenang saja. Nanti akan hilang sendiri. Pertama, masalahnya nggak tambah besar. Yang kedua, kita dapat kebaikan. Ini para ulama kita memandang seperti itu. Sampai Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, laula anni akrahu ayyu'si Allah. Andaikan bukan karena bukan karena aku benci bermaksiat kepada Allah, ya, la tammaitu alla yabqa ahadun fil misr illa iktabani. Seandainya bukan karena aku benci kepada maksiat, maka aku akan lakukan maka sungguh aku akan berangan-angan seandainya semua penduduk kota Mesir ini menggibahi aku. Jadi seandainya bukan karena benci maksiat, maka aku ingin orang-orang itu menggibahi aku. Jadi dia digibah malah. Mana ada orang seperti itu? Ya, ini ulama paham betul ini. Bahwa gibah itu masalahnya sampai di akhirat. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan melebihi orang yang melihat pahala tertulis tercatat pada amalannya sementara dia tidak pernah mengamalkannya. Jadi dia dapat pahala tertulis dan tidak pernah melakukannya. Itulah bahayanya ghibah. Itu bahayanya ghibah. Maka hendaklah seorang benar-benar menjaga lisannya. Innal mu'min laisa billa'an wala ta'an.
Sesungguhnya mukmin itu adalah orang yang tidak melaknat. Kemudian mukmin itu tidak suka mencela. Itu mukmin. Walal fahish wala alal badi walal badi. Seorang mukmin itu orang yang tidak pernah mengatakan yang jelek, tidak pernah mengatakan yang jorok. Ya. Termasuk juga tidak pernah mereka ya melakukan ghibah, harusnya. Karena pahala mereka akan diambil oleh orang-orang yang dia gibahi. Makanya yang biasa menggibah, yang punya penyakit seperti itu, cepat-cepat berobat. Ya, cari teman-teman yang baik. Kalau ada orang-orang menggibahi seseorang, maka tinggalkan tempat tersebut. Ya, tempat tersebut. Karena ini masya Allah bahaya sekali gibah ini. Taib. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya telah melarangnya di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW memberikan jaminan siapa yang bisa menjaga lisannya, dia jaga lisannya, dia jaga kehormatannya, maka Nabi SAW mengatakan adman lahu al-jannah. Aku akan menjamin untuk dia surga. Nah, itu satu. Yang kedua dari perkara yang harus kita cepat selesaikan di dunia ini sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah apa? Utang. Masalah utang. Ini sudah punya kartu kredit semua? Ya? Baik. Kartu kredit, kartu utang. Ya, berarti dia nggak bisa beli kontan. Karena dia punya kartu kredit, berarti ngutang itu. Utang itu bahaya. Utang itu akan dibawa sampai di hari kiamat nanti. Makanya yang punya utang, selesaikan cepat utangnya. Kata Nabi SAW, ya, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Seandainya ada orang yang terbunuh di jalan Allah. Thumma uhyiya. Kemudian orang itu dihidupkan kembali. Thumma qutila marratain. Lalu dia terbunuh lagi kedua kalinya. Wa alaihi dainun, tapi dia punya utang. Berapa kali dia mati? 2 kali. Dia terbunuh, dihidupkan, dibunuh lagi. Seandainya itu ada orang seperti itu. Namun dia punya utang. Ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuha. Dia tidak akan masuk ke dalam surga sampai dia menunaikan utangnya. 2 kali mati loh ini. Mati, dihidupkan lagi, mati lagi, dan dia masih punya utang, dia akan bisa masuk surga sampai dia menunaikan utangnya. Jadi yang punya utang cepat dibayar, selesaikan. Selama kita masih ingat. Kalau misalnya kita ingat tapi orangnya yang kita mau bayar sudah nggak ada, ya udah. Kalau sudah berusaha nggak dapat, keluarkan uangnya, disedekahkan, diniatkan untuk orang yang punya uang tadi. Bahwa ini uangnya kita sedekahkan. Karena sudah nggak didapat orangnya ya. Ya paling tidak kita sudah berusaha untuk apa? Mengeluarkan uang, membayar utang, namun kita nggak bisa karena orangnya sudah nggak ada lagi. Mungkin orangnya sudah meninggal dan kita nggak tahu ahli warisnya di mana, maka silahkan untuk melakukan seperti itu. Ya, insya Allah itu lebih aman untuk kita sekalian. Hati-hati, tidak bisa masuk surga gara-gara itu. Dan Nabi bersabda dalam hadis, ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya ditunaikan. Jiwanya, rohnya tergantung. Ya, sampai hutangnya ditunaikan. Kalau hutangnya ditunaikan baru diselesaikan ruhnya. Kalau tidak dibiarkan tergantung dia tidak jelas. Nah, kemudian disebutkan oleh sebagian ulama, berkata Imam As-Suyuti, bahwa orang tersebut akan tertahan untuk mencapai tempatnya yang mulia. Jadi dia ditahan. Sebenarnya dia dapat tempat yang bagus, tapi dia ditahan. Ya, kata Imam As-Suyuti. Kemudian Imam Al-Iraqi mengatakan, urusan orang tersebut berhenti. Tidak diapa-apakan, dibiarkan saja. Sehingga tidak bisa dihukumi sebagai orang selamat atau orang binasa. Karena urusannya tidak diurus. Itu gara-gara apa tadi? Gara-gara apa? Utang. Maka sekarang ya hindarilah utang. Kalau terpaksa ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bisa menghindari, lebih baik dihindari. Hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Ya, apa yang kita punya ya itu yang kita beli, yang bisa kita beli, kita beli. Kalau nggak bisa ya nantilah sabar menabung, terus menabung sampai kita bisa beli. Ya. Taib. Gimana yang mau menikah? Uang panainya tinggi baru dia berutang. Ya, sabarlah ya, sabar. Cari yang uang panainya di bawah standar, ya kan?
Insya Allah itu banyak. Kalau misalnya di pulau ini nggak ada, cari di pulau lain. Ya kan? Dunia ini luas. Dunia tidak selebar daun kelor. Ya, pencarian Anda kalau nggak ada di sini, ada di sana. Dan di sana yang sudah menunggu. Ya, baik. Kalau misalnya di sini berat, uang panainya tinggi, cari yang kita mampu untuk menikahi dia dengan uang yang kita sediakan. Jangan sampai kita berhutang kemudian Masya Allah. Dan sekarang gini orang-orang tua kadang senang lihat kalau anaknya itu uang panainya tinggi. Dia nggak peduli ini calon suaminya utang atau enggak. Nanti setelah dia menikah baru ketahuan calon suaminya tadi itu berhutang. Akhirnya susah sendiri anaknya. Ya kan? Anaknya susah sendiri karena dibayar utang sama-sama. Gitu. Jadi sebaiknya orang-orang tua bisa memaklumi ya jeritan anak-anak muda yang mau menikah itu ya dengan menurunkan uang panai gitu ya untuk di sini. Ya, artinya standar dari kebaikan seseorang bukan pada uangnya, tapi pada bagaimana kesolehannya, akhlaknya, agamanya. Taib. Oleh karena itu intinya di sini adalah bagaimana kita menyelesaikan utang di dunia, selesaikan memang. Jadi yang pernah utang diingat-ingat utangnya berapa, kemudian dibayar sampai utang itu selesai. Jangan khawatir, berapapun kita keluarkan. Kalau memang harus dibayar utang tersebut. Ya, taib. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor hadis 2410 disebutkan ayyuma rajulin yudayyanu dainan. Tidaklah ada seseorang yang dia berhutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu, tapi dia bertekad untuk tidak membayar utangnya. Kan ada orang begini. Dia berhutang tapi dia sudah niat saya tidak mau bayar utang. Ya, dia tidak mau utang. Laki Allah sariqan. Maka orang itu akan ketemu dengan Allah dalam kondisi dia sebagai pencuri. Makanya yang utang cepat selesaikan. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Taib. Sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mensolati seseorang cuma gara-gara orang itu berhutang, belum dilunasi. Ya, datanglah mayit ke hadapan beliau. Maka beliau bersabda, apakah orang ini ada utangnya? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia punya utang 2 dinar. Maka beliau bersabda, salatlah untuk sahabat kalian. Saya enggak mau salat, menyolati. Kalau kalian salatkan sahabat kalian. Nabi enggak mau. Ini sebagai tahdir, peringatan untuk kita berhati-hati ya di dalam masalah utang. Jadi ini juga hal yang masuk dalam pembahasan kita. Selesaikan memang masalah kita di dunia. Utang, kezaliman kepada orang lain, ya kan? Baik. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah tentang permasalahan antara kita dengan saudara kita. Kalau kita punya masalah, segeralah untuk berdamai. Kalau kita tidak ingin masalah itu dibawa sampai di akhirat nanti. Ya, dibawa sampai ke akhirat nanti. Disebutkan oleh Nabi SAW, yuftahu abwabul jannah yaumal itsnain. Dibuka pintu surga itu pada hari Senin. Wa yaumal khamis, dan pada hari Kamis. Jadi Senin, Kamis dibuka pintu surga. Ya, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Dibuka pintu surga di hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Diampunilah dosa-dosa hamba-hamba Allah yang tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Diampuni dosa mereka. Illa, kecuali rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada masalah. Tadi orang yang pada Senin Kamis dibuka pintu surga, diampuni hamba-hamba Allah yang melakukan dosa selain apa? Kesyirikan. Kecuali siapa? Orang yang antara dia dengan saudaranya ada masalah. Faqalu, maka kemudian fayuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ungduru hadain hatta yastaliha. Dikatakan kepada orang itu, tunda amalan 2 orang ini sampai mereka menyelesaikan masalahnya, sampai mereka berdamai. Damai itu penting. Ya. Ungduru, lihat sampai mereka berdamai. Ungduru hadain hatta yastaliha.
Tundalah amalan orang ini sampai keduanya berdamai. 3 kali diucapkan Nabi SAW seperti itu. Yang menunjukkan ketika kita ada masalah selesaikan. Kalau tidak, maka akan ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan damai, sudah damai kita mau damai tapi ternyata orangnya tidak mau, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni masalah dosa-dosa kita disebabkan kita sudah minta berdamai. Karena kita sudah damai, orangnya enggak mau. Disebutkan oleh Az-Zarqani dalam penjelasan beliau dari kitab Al-Muwatta, ya, dia nukil ucapan Ibnu Ruslan menyebutkan wa yadhharu annahu law salaha ahaduhum al-akhar, dan yang nampak kebenarannya yang bisa disimpulkan di sini bahwa kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka berdua sudah meminta untuk damai, ya, falam yukbal, lalu dia tidak diterima, orang yang satu enggak mau terima, kemudian ghufira lil musalih, maka diterima atau diampuni dosa orang yang berusaha untuk damai tadi. Orang yang berusaha untuk damai tadi. Ya, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan maafnya, ampunannya. Maka Masya Allah, hendaklah kita berhati-hati, ya. Pada hari disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u dzalimin ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ad-dar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu hari yang tidak berguna lagi orang-orang yang zalim dari permintaan maafnya. Jadi pada saat itu enggak ada lagi permintaan maaf. Sekarang ini kita berusaha lah untuk meminta maaf, dan insya Allah orang yang meminta maaf itu tidak akan jatuh derajatnya, tidak akan jatuh martabatnya, tidak akan jatuh kemuliaannya. Bahkan orang yang minta maaf akan tinggi kemuliaannya. Jangan gengsi untuk meminta maaf. Kalau kita ada salah, kita nggak ada salah, tapi kadang orang lain melihat kita salah, ya udah kita minta maaf. Nggak akan jatuh derajat kita, ya, dengan permintaan maaf tadi. Sebagaimana juga para ulama terdahulu ketika mereka menyampaikan sebuah pelajaran, lalu ada keliru dari ucapan mereka, lalu ditegur oleh muridnya secara diam-diam, maka biasanya besoknya mereka rujuk kembali kepada kebenaran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ghafir ayat 52, yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum. Pada hari itu tidak berguna lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Jadi sekarang ini kita minta maaf memang. Kalau di akhirat sudah enggak ada lagi. Sudah enggak ada lagi permintaan maaf. Kapan lagi mau minta maaf kalau bukan sekarang? Kadang kita gengsi. Kadang kita gengsi kan, siri. Orang sini bilang siri. Malu kita ini lebih dari dia, masa kita yang minta maaf? Kita ustadz, murid, masa kita ustadz minta maaf? Apa kata dunia? Nah, gitu. Kita kadang gengsi. Padahal siapa yang paling mulia di antara keduanya? Antara yang minta maaf dengan yang dimintai maaf? Yang minta maaf itu lebih utama. Siapa yang duluan minta maaf itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Jadi Allah sebutkan gak ada manfaatnya permintaan maaf mereka nanti di akhirat. Walahumul la'nah, dan mereka akan mendapatkan laknat. Walahum su'uddar, dan mereka akan ditempatkan di tempat yang sangat buruk. Cuma gara-gara tidak minta maaf. Ya, maka kalau kita ada masalah, minta maaf kepada teman kita, saudara kita, dan sekali lagi hilangkan gengsi, hilangkan sok merasa lebih dari orang lain. Kita pernah sebutkan di pelajaran kita di tempat ini, ya, ketika kita melihat orang yang lebih muda dari kita, maka kita mengatakan dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Kenapa orang muda, kita lebih tua kan? Dia lebih muda. Kemudian kita katakan kepada orang yang muda itu bahwa dia itu lebih baik daripada saya, yang lebih tua dari dia. Kenapa? Dosanya masih sedikit. Kita yang tua banyak dosa. Yang muda sedikit dosanya. Ya kan? Nah, ketika Anda melihat orang yang lebih tua dari Anda, maka Anda mengatakan dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Amalannya lebih banyak daripada kita yang masih muda. Nah, kalau ini ada saling menghargai seperti itu, insya Allah lapang dada kita untuk meminta maaf dan untuk memaafkan orang lain.
Lapang dada kita untuk tidak menganggap bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Hati-hati, ini hal-hal yang kemudian menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan sampai hal-hal kecil seperti ini, harusnya kita sudah masuk surga, tapi kita terhalangi oleh itu. Allah akan menyelesaikan masalah kita dengan saudara kita tadi. Yang lebih berbahaya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan orang yang bangkrut tadi. Ya, dia pernah mencela saudaranya, dia pernah menuduh tanpa bukti, memfitnah saudaranya, dia memakan harta yang tidak halal baginya, ya, mengambil hak saudaranya, dia menumpahkan darah orang lain, kemudian dia memukul tanpa hak kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu semua ada urusannya nanti di akhirat. Maka ketika kita masih di dunia, Allah memberikan umur kepada kita, umur yang panjang, selesaikan semuanya. Ya, nanti yang di sini ada masalah, ya salamanlah. Ya. Tayyib. Minta maaf. Kemudian ya bagaimanalah kita sebagai orang mungkin lebih muda, kita maaf kepada orang lebih tua, yang lebih tua juga menyayangi yang lebih muda, dia minta maaf juga, maka insya Allah selesai. Terutama kepada orang tua kita. Sering kita kajian, kita taklim, orang tua kita belum kenal hidayah, kemudian kita bermasalah dengan orang tua kita. Hati-hati, ya, orang tua kita adalah orang yang paling berhak untuk kita berikan, sampaikan kepada dia hidayah. Maka jangan sampai kita dengan orang tua ada masalah. Ya, kalau ada masalah selesaikan secepatnya. Ada seorang anak tidak mau ketemu orang tuanya. Ada orang tua nggak mau ketemu anaknya. Bermasalah. Dengan orang lain saja kita harus selesaikan, apalagi dengan orang tua kita. Ya, dengan orang tua kita, maka selesaikan itu. Isya masuk jam berapa? Sudah masuk? Sudah? Oh, udah masuk. Ya, insya Allah sampai di sini pembahasan kita. Yang jelas kita tidak bisa membahas semuanya, tapi kita sudah membahas apa yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Semoga ini menambah kedamaian di antara kita semua. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi orang-orang yang selalu hobinya mau utang terus, biar ada uangnya utang juga. Kebiasaan ya kita ya, ada uang tapi utang. Padahal dia bisa bayar kontan. Tinggalkan itu. Karena kalau kita nggak bisa bayar dan kita nggak bayar dan kita meninggal, ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kaitannya dengan masalah kita senang membicarakan orang lain, mendolimi orang lain, menghina orang lain, hati-hati. Jangan cuma ikut-ikutan. Si Ustadz ini kok mengatakan Ustadz ini begini. Ya mungkin dia punya ilmunya. Kalau kita belum punya ilmunya, diam. Sampai kita tahu ilmunya gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita diam dulu. Sampai kita pelajari, oh kenapa ya gitu. Oh memang pantas kok untuk dibilangin gini. Baru. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, ya jangan ikut-ikutan, bahaya. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita nggak bisa jawab. Kita mau jawab apa? Di dunia saja, kenapa kamu mengatakan si ini begini? Kita nggak bisa jawab. Apalagi nanti di akhirat, lebih kita nggak bisa jawab. Maka hendaklah teman-teman sekalian mengatakan sesuatu dengan ilmu, bertindak dengan ilmu, beramal dengan ilmu, meninggalkan sesuatu karena ilmu, melakukan sesuatu karena ilmu. Dan itu ciri dari ahlu sunnah. Semua didasarkan kepada ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Semoga Allah memberikan taufik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk malam ini mungkin gak ada tanya jawab. Kita tanya jawab seperti tadi ya, dalam hati saja. Ya insyaallah nanti kita tanyakan kalau kita ketemu lagi. Dan karena saya mau cepat pulang, jadi insyaallah nanti sudah isya, kita nggak ada tanya jawab lagi. Ya nantilah di hari hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu di pelajaran sirah, baru kita lanjut lagi dengan tanya jawab. Baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.